Halo, selamat siang. Sorry ya, terjadi mati lampu dan heboh. Jadi biasa heboh dulu. Bentar dulu ya. Jadi saya harus ngecharge dulu karena tidak ada listrik. Hold on. Oke, saya mau briefing dulu. Ini berapa orang? Berapa orang sih? Satu ya. Oke. Hmm, kita udah ada 10 orang, berarti 9. Pada kemana? Oke, saya mau briefing dulu tugas. Jadi, jangan lupa masuk ke classroom di Google karena saya taruh semua bahan-bahan kuliah tuh di sini ya. Ini kan ada bahan kuliah nih di sini. Katanya di LMS beda kan. Jadi slide ada di sini. Terus saya akan update recording kelas di sini juga supaya kalian bisa eh, nonton lagi gitu ya kalau ada yang kurang jelas. Terus saya akan kasih tugas, tapi tugasnya nggak akan banyak karena kan kalian udah punya di LMS. Nah, tugas di assignment ini buat tambahan nilai kalian gitu. Jadi tugasnya tuh nggak akan eh, nggak akan berat. Tapi ini udah pada ngumpulin kan. Yang saya lupa jelasin adalah ini tuh tulisan tangan, Ai. Coba sorry ya. Ini yang mau saya briefing itu adalah tugas itu tulisan tangan ya. Oke. Karena apa? Supaya nggak copy paste. Tapi kan kalau di Kotret lebih gampang. Lalu ya assign. Belum ada yang ngumpulin deh. Oke. View instruction. Ini, hold on. I'm going to edit ya. Coba ya. Ini aja. Saya kasih tahu kelas lagi satu lagi ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Jadi di kelas saya selalu gitu mau online mau offline. Begitu kalian ada pertanyaan langsung tanya aja. Jadi kalau ada yang kurang jelas apapun langsung aja ya. Saya edit dulu handwritten ya. Handwritten. Jadi tulis tangan ya tugasnya ya. Ini eh, itu tambahan kuliah gitu bahan kuliah. Kita kan kuliah cuma 90 menit. Tapi kan ada yang harus kalian kerjain gitu. Jadi kalian harus pakai tulisan tangan. Oke, dah. Nah, kita kemarin tuh udah beres di eh ini ya, bab satu introduction sama lesson 2 udah ya. Sekarang kita masuk ke teori informasi, oke? Nah, ini agak ini nggak banyak slide-nya, tapi kalian harus paham banget gitu ya tentang ini karena teori informasi itu dasar dari eh, kuliah ini gitu ya. Coba ya kita mulai dulu. Sorry, dari atas. Oke, ini ya. Teori informasi, ini aman nggak sih? Ini mute all dulu ya. Oke. Kalau ada apa pertanyaan, pertanyaan langsung ya. Oke. Logaritma kalian eh, udah familiar belum? Logaritma itu kan sebenarnya gini ya, basis dari kenapa teori informasi itu pakai logaritma? Karena kita tuh nanti akan mm, melakukan apa ya? Perhitungannya tuh pakai basisnya logaritma. Jadi kalau misalnya kita punya log gini ya, kayak kita punya log 10 gitu ya. eh 100 gitu. Itu sama dengan berapa gitu. Ini kan berarti kan log 10 B, hasilnya C kan. Ini kan berarti ini kan A, ini tuh kan B, C-nya berapa kan? Nah, berarti pertanyaannya si A ini dipangkatin berapa supaya hasilnya 100 kan gitu ya. Berarti kan 2 ya. C-nya berarti 2 gitu. Kebayang nggak? Nah, si A ini tuh bisa logaritmanya tuh bisa basis 10, bisa basis 2, bisa basis berapa aja gitu. Tapi prinsipnya kayak gini gitu. Jadi kalau kita punya logaritma basisnya apa, itu bisa harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh 1. Terus B-nya harus lebih besar dari 0 juga.
Nah, A itu kan bilangan pokok logaritma atau basis itu bisa macam-macam. Nah, nanti kita pakai 10 atau 2 gitu ya. Nah, yang dilogaritmakan kan B-nya, C-nya tuh hasilnya. Nah, kalau kita pakai basisnya ini 10, biasanya tuh nggak ditulis gitu. Jadi kalau nggak ditulis tuh biasanya basis 10. Itu aja ya, logaritma gampang lah ya. Ini pelajaran anak SMA. Oke. Oke, logaritma udah. Nah, sekarang contoh, logaritma 10 berarti berapa? Yang tadi saya bilang kan. Kalau misalnya kita punya ya, kita kotret nih. Berarti kan log, kalau nggak ditulis kan berarti 10 ya. Log gini. Itu berapa gitu. Berarti kan ini kan A, ini kan B, C kayak gitu ya. Kan rumusnya A pangkat C sama dengan B kan. Berarti A itu harus dipangkatin berapa supaya hasilnya 100. Berarti kan jawabannya 2. Berarti 2 kan. Nah, kalau ditulis gini, berarti logaritma 2. Berarti ini berapa? 2 harus dipangkatin berapa supaya jadi 16. Berarti 4 kan? Bener nggak? 2, 4, sorry. 2, 4, 8, 16. Supaya 1/8 berarti berapa? Menit 3 gitu kan ya? Gitu? Bayang nggak? Logaritma. Nah, sekarang secara matematik tuh gunanya apa gitu sih logaritma ini? Nah, seperti kita ketahui, saya kan ceritakan minggu lalu. Kita tuh bilangan basisnya tuh kan 2 ya. Kalau di informasi, sistem informasi atau multimedia atau kompresi, pengkodean gitu. Karena apa? Karena pada dasar di level low levelnya, mesin itu cuma ngerti 2 bahasa kan, 01, nyala mati, ada sinyal nggak ada sinyal, tegangan rendah, tegangan tinggi gitu ya. Jadi perhitungan dengan basis 2 ini akan kita gunakan gitu. Oke. Ya, ini bisa lah ya, logaritma mah gampang. Tapi yang harus ngerti konsepnya. Nah, si logaritma itu akan digunakan dalam sistem informasi karena gini. Kalau misalnya kalian punya kompresi data gitu ya, atau kalian kirim data, gimana ya cara kita tahu nilai dari suatu informasi gitu? Nah, itu tuh sebenarnya bisa dihitung secara teori. Nah, sekarang kita lihat ya. Nanti kan ada perhitungan di logaritma. Ini mah rumus matematik biasa. Kayak misalnya kalau kita punya log A B pangkat N, itu berarti N-nya bisa ke depan, terus dikaliin log A kali B. Jadi kalau kita punya log A1/B, berarti kan log A B min 1. Berarti min log AB. Bisa lah ya. Terus kalau log AB itu bisa artinya log C B dibagi log C A. Jadi sifat-sifat yang akan digunakan. Gitu ya. Contoh, saya kita punya log 215. Berarti kita bisa log 10 15 sama log 10 2. Karena ini C-nya kita anggap 1 kan karena nggak ditulis ya. Ini jadi C itu adalah basis 10 gitu. Jadi 15 log 15 log 2. Nah, yang standar itu ini yang bisa kita lihat ya. Log 2, log 3, log 5 dan seterusnya bisa kalau sering dipakai soalnya ini. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang ini saya bilang kan kuliah ini banyak matematiknya nih, tapi yang bagus itu adalah ininya filosofinya gitu. Nah, filosofinya itu adalah di sini. Tunggu ya, bentar ya. Ini saya sambil ngecek beberapa hal going on gitu. Oke. Ada yang namanya Profesor Shannon nih. Dia tuh orang elektro ya. Tahun 40-an tuh. Dia udah punya teori. Jadi sebenarnya komunikasi itu ada teori probabilitasnya. Jadi ini selain logaritma, kita juga ngomongin probabilitas gitu. Jadi ini adalah bagaimana cara kita ngukur informasi. Jadi, informasi emang ada value-nya gitu. Nah, kenapa kita harus tahu value informasi? Kayak misalnya, how do we determine gitu ya, ini informasi penting sama nggak penting gimana? Nah, kalau kita melakukan coding atau kompresi, pada saat kita mau mengirimkan informasi, mengolah informasi, merubah bentuk informasi,
Itu kan kita masih tahu ya seberapa penting informasi itu gitu. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu bisa pakai teori probabilitas gitu. Nah, katakan gini, ini saya sederhanain ya. Self information itu adalah gini, bagaimana cara kita ya, si Shannon ini pintar, jadi dia, ya iyalah profesor gitu loh, tahun 40 loh, itu bapak saya lahir loh itu. Maksudnya udah jadul banget. Eh, Dia melihatnya tuh dari sebuah probabilitas gitu. Jadi kalau ada suatu event, dengan probabilitas event itu terjadi gitu ya, maka self information event itu adalah dihitung dengan logaritma ini gitu. Kebayang nggak? Jadi self information dari event A ya, I itu self information. Self information dari event A adalah log B gitu ya. Nanti kita lihat B-nya. Ini self information itu adalah log B dikali 1/, peluang event ini terjadi. Ini kan tadi kan udah ada rumusnya, jadi minus log B. Nah, saya sederhanakan rumus ini. Artinya apa? Kalau kalian lihat, ini kan ada event A ya, ada peluang A kan. Peluang A itu berapa peluangnya? Antara 0 sampai 1 kan? Bener nggak? 0 itu tidak mungkin terjadi, 1 itu pasti terjadi. Nah, we have probability in between 0 and 1 kan berarti ya, peluang terjadinya gitu. Nah, berarti self information ini itu adalah melibatkan peluang kemungkinan informasi ini terjadi. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau kalian hitung ya nanti kalau angkanya udah masuk, dia nilainya akan tinggi kalau peluangnya rendah. Jadi kayak kalian suka main bola, suka nonton bola nggak sih? Kan ada yang misalnya peluang tim ini gede gitu ya, chance-nya dia menang gede gitu atau kecil gitu ya. Itu kan menjadi value dari si event itu kan, maksudnya oh mungkin nggak ya kesebelasan ini sama saya Persija lawan Persib menang mana nih gitu, peluangnya berapa, berarti kan lihat dari statistik dong, dilihat dari statistik, misalnya pas lagi home gimana, pas lagi away gimana, pas lagi ada konfigurasinya gini gimana, pas lagi pemainnya kayak gini gimana gitu loh, ya kan ada pasti kan ada eh, peluang yang kita lihat dari. Kok bisa? Kenapa dimatiin? Siapa yang matiin? Tunggu dulu, saya mau lapor mati lampu nih. Masalahnya kacau kalau misalnya. Download dulu. Kalau mati lampunya lama. Udah ya, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Jangan dimatiin remote. Oke. Kok bisa sih? Kan adminnya satu. Oh ya, sekarang lanjut. Oke. Sekarang kan tadi kalian belum tahu kan lo basisnya apa kan? Jadi si rumus ini itu kalau kita pakai satuannya 2, base-nya 2, berarti kan binary kan, bit kan. Kalau berarti nuts. Kalau 10 hard lace gitu. Kok beda-beda sih, Bu? Nah, tergantung. Tergantung ini apa namanya? Data yang kita kirim formatnya apa? Dalam biner apa dalam apa gitu. Oke. Terus ini kok happening banget ya? Aduh. Terus nge-like dong semuanya. Udah mati lampu, udah gitu nge-like. Terima kasih. Oke, good. Udah ya? Udah ya?
Ini kan seperti tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kepastiannya tinggi, informasinya tuh rendah. Jadi kalau misalnya gini, udah pastilah misalnya apa ya? Apa ya, kayak Indonesia lawan Australia kemarin tuh kira-kira menurut kalian apa tuh? Probability-nya apa tuh? Timnas. Sebenarnya dia 0-0 itu kan udah bagus banget gitu ya, karena sebenarnya si Indonesia itu sama Australia itu kan kemungkinan menangnya kecil, bener gak sih? Orang udah, wah serem nih gue gitu kan, si Australia pasti abis kalah sama siapa gitu, kalau saya lupa nggak terlalu hafal, tapi ingat bahwa oke, dia bisa comeback. Hah? Kalau nyala ke kiri harusnya, nyala nggak? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kansnya kecil, itu berarti self informasinya tinggi. Kalau kansnya besar, self informationnya kecil. Oke? Contoh lagi, misalnya gini, kalian misalnya chat nih, chat sama siapa? Misalnya yang sering-sering kalian ajak chat, misalnya orang tua gitu ya, atau pacar lah. Ayang, kamu udah makan belum? Itu sebenarnya itu namanya self entropy ya. Bisa kita bilang bahwa informasi itu namanya entropi. Jadi entropi itu tingkat apa ya? Kepadatan lah gitu ya. Kayak misalnya saya dulu suka bilang kalau zaman dulu lagi sekolah S3 itu kita bilangnya kita suka istilahnya desentropi gitu. Karena meja kita berantakan ya, nggak semua nggak harus juga sih harus S3 gitu, cuman dulu kita karena saking ngomongnya teori probabilistik dan segala macam kita bilang desentropi gue udah gila-gilaan gitu ya, udah penuh meja gue gitu. Nah, entropi itu kayak kepadatan atau muatan gitu ya dari sesuatu apa ya, suatu kejadian atau event lah atau instance lah gitu ya. Nah, entropinya ini tinggi ya. Jadi self information tuh kita bilang entropi. Entropi WhatsApp dari pacar pagi-pagi nih misalnya. Ayang udah makan, Ayang udah bangun. Nah, itu tuh kita udah tahu nih, nih pasti pagi nanyain gue udah makan atau belum. Kalau ada suatu event yang kita udah tahu kayak misalnya pagi bakalan ada yang sore bakalan ada yang ngirim paket nih gitu atau. Nah, itu tuh entropinya rendah gitu. Atau kayak misalnya oh setiap setiap mau lebaran harga naik gitu. Atau misalnya pas hujan pasti banjir. Nah, udah itulah. Itu entropi rendah. Tapi misalnya entropi tinggi tuh misalnya kayak Loli dijemput paksa maknya gitu. Itu entropi tinggi tuh. Wah, gitu kan orang semua nonton live gitu. Bayang nggak? Nah, itulah gunanya kita belajar apa ya secara teori. Kenapa ya harus tahu nilai informasi gitu? Karena nanti pada saat kita harus memilih informasi mana yang harus difilter, informasi mana yang harus dibuang, informasi mana yang harus diprioritaskan tuh kita bisa ngasih nilai, kebayang nggak? Karena gini, kan kita engineer ya, maksudnya kita kan ilmu pasti. Teknik itu kan engineer itu kan ilmu pasti. Lihat nih, School of Electrical Engineering. Tugas kita tuh menghitung, harus ada metrik. Jadi apapun yang kita katakan, kayak misalnya, nih informasinya penting nih. Terus kalian ditanya nih misalnya, emang lu tahu dari mana penting? Satuannya apa? Ya kalian bisa bilang satuannya self information gitu atau entropi. Karena orang teknik itu harus punya metrik. Kayak misalnya kita ngedesain sesuatu. Cepet nggak? Cepat. Iya satuannya apa? Meter per detik, kilometer per jam, volt ampere per menit, apa gitu. Terus misalnya, oh ini panas. Ini berapa? Metriknya apa? Watt, Celsius, apa gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kejadiannya gini. Saya ceritakan minggu lalu, kalian ingat nggak? Yang saya bilang saya pernah ngajar di uh, uh, FEB ya. Saya MBTI ngajar di manajemen itu saya bingung loh itu. Ya pada saat ngajar sama nguji itu saya sangat bingung karena mereka itu tidak punya metrik. Jadi metrik mereka itu kualitas biasanya bukan kuantitas. Jadi kayak misalnya apa ya? Saya suruh analisis analisis kepuasan pelanggan misalnya terhadap kecepatan koneksi internet misalnya gitu ya, misalnya gitu. Nah itu tuh nanti nggak ada satuannya, lebih ke kayak
kuesioner gitu. Oh, puas tuh gimana? Puas tuh misalnya oke, harganya murah, internetnya gampang diakses, terus paketnya banyak, misalnya gitu loh. Jadi memang kita orang teknik tuh emang harus punya metrik, jadi harus dihitung. Nah, pada saat kita harus ngitung ya udah, jadinya ada matematik gitu di situ. Jadi nggak bisa gitu kita bilang ini bagus. Ah, bagus tuh gimana? Ini penting. Iya, metriknya apa? Give me numbers gitu, matrix gitu ya. Oke. Dah, sekarang ini kok nggak bisa turun? Ah, udah. Contoh ya. Anjing menggonggong kalau ada perampokan is a high probability event. Jadi kalau saya ada, hah, atau misalnya kalian dengar alarm mobil bunyi-bunyi atau anjing gonggong-gonggong gitu, kalian udah tahu misalnya oh itu yang punya pulang gitu atau malah dirampok gitu ya. Nah, ini tuh berarti informasi nggak terlalu penting gitu karena ya udah setiap hari kayak misalnya tiap hari tetangganya berangkat ke kantor gitu ya atau setiap hari tukang tahu lewat itu nggak terlalu informatif gitu, entropinya kecil. Nah, tapi kalau misalnya ada perampokan tapi anjingnya nggak gonggong, nah ini berarti informasi banyak nih, aneh nih karena ya nanti polisi pada saat perampokan nanya tetangganya kenapa kamu nggak nolong, nggak tahu, saya biasanya nggak ada tanda apa-apa, nggak ada yang teriak, anjing nggak gonggong, anjingnya kemana gitu. So when ada satu event yang jarang terjadi kemudian terjadi seperti kayak loli gitu misalnya, lah itulah di saat informasinya jadi value gitu atau uh, apa ya, kepadatan informasinya itu jadi tinggi karena dia loh kok bisa begini gitu. Ada lagi. Misalnya, X pintar, IPK tinggi, Y bermasalah, IPK rendah. Eh, si X ini kalau lulus terus dapat kerja nggak aneh kan? Tapi kalau si Y ini tiba-tiba lulus, terus misalnya sukses, nah itu heboh kan? Gitu. Karena ya gitu loh, kayak kesebelasan bola di underdog, halo menang gitu. Gitu. Kok bisa ya gitu ya? Oke. Kayak Arsenal misalnya itu oke lah, ya sepak bola kan. Nah, udah. Jadi tadi saya bilang kan, sesuatu yang pasti terjadi probabilitas satu tidak ada informasinya. Nah, sesuatu yang tidak pasti ada informasinya. Semakin kecil, semakin penting, semakin banyak informasi. Gitu. Alright. Oke. Nah, ini ya. Tadi kan saya ngomong entropi kan ya. Tadi kan ngomongin self information. Jadi seberapa berharganya suatu informasi gitu kan ya. Anya bisa tolong laporin ke ini nggak? Bentar dulu. Bentar ya. Ini mati lampu jadi kita harus report biar segera dinyalain. Tapi harusnya ada nomor ininya, nomor kita. Tunggu. Dan Allah di Pak lewat. Ada udah ngecek barusan ya? Reportin ya. Nanti gue cari nomornya. Bisa report tapi harusnya ada nomor kita di situ. Report mati lampu gitu. Oke, udah ya nih. Sekarang ngomongin entropi. Nah, kalau entropi itu adalah rata-rata dari sekian event yang random. Jadi kalau tadi kan ada self entropi. Kalau kita hitung rata-ratanya itu jadi entropi gitu. Sekarang kita lihat lagi rumus ya. Misalnya kita punya event. Event itu ada event A1, A2, A3 gitu ya. Banyak lah kejadian. Kayak misalnya, apa sih Bu? Misalnya hujan, macet, banjir, kebakaran, rusuh, apalah gitu ya. Nah itu tuh, ini si H ini adalah entropinya, di mana dia adalah sigma atau penjumlahan kemungkinan suatu event terjadi dikali self information dari event itu gitu. Ini entropinya tuh. Nah, berarti kan kalau kita hitung gitu ya, akhirnya rumusnya pakai rumus yang tadi tuh akhirnya jadi begini gitu ya. Karena kan kita tadi udah ngitung ini kan. Jadi tinggal ini sama kan sama ini. Minusnya tadi udah dapet kan karena gara-gara satu per probability ininya sama sama yang ini. Jadi perbedaan self entropy sama self information sama entropi adalah
entropi itu rata-rata dari sekumpulan event gitu. Jadi itu rata-rata jumlah gitu ya, jumlah dari probability dari sekian banyak event dikali dengan self informationnya. Udah sampai sini oke? Gitu ya. Nanti saya jelasin lagi di kasusnya. Oke. Terus, nah sekarang kita ngomongin, mulai nih keluar. Ini mulai teknikal nih. Entropi itu menunjukkan rata-rata banyaknya simbol biner. Nah, kita mulai masuk ke teknikalnya gitu ya. Jadi kalau kita punya informasi, itu kan pakai simbol. Makanya tadi kan kalian lihat nggak, basisnya beda-beda kan. Bisa basis 2, bisa basis 10, bisa basisnya apa namanya, gitu ya. Atau eksponen gitu. Nah, itu tuh karena si informasinya itu dalam bentuk apa gitu. Nah, katakan informasi kita dalam bentuk biner gitu. Berarti simbolnya itu kayak gimana yang diperlukan untuk mengkodekan source data. Jika di dalam bentuk bit, satuan entropinya berarti bit per sampel atau bit per simbol. Nah, kalian berarti mulai kebayang nggak? Jadi kalau kita punya informasi, itu kan kita pakai simbol ya. Entah itu misalnya bentuknya huruf, atau bentuknya biner, atau bentuknya heksa, atau tapi kan setiap simbol itu kan ada probability kemunculannya ya nggak sih? Nah, nilai entropi dari sebuah source data itu adalah kemampuan maksimum lossless compression untuk mengkodekan source data tersebut. Jadi ini tuh sekarang kita mulai masuk ke coding dan compression ini ya. Artinya pada saat kita mau mengkonversikan suatu data atau informasi ke bentuk lain, kita harus tahu sebenarnya dia muatannya apa aja gitu. Kayak misalnya apa ya? Kalian ngirim, misalnya kalian ngebongkar mobil, terus kalian rakit lagi gitu. Kalian kalau ada yang hilang kan harusnya tahu ya. Atau misalnya ngirim barang deh. Gimana caranya kalian ngirim barang, misalnya JNE ngirim barang dari satu titik ke titik lain, terus tahu bahwa nggak ada yang hilang di jalan gitu. Nah, kalaupun dia mau dikasih kontainer, dikasih tempat lagi, digabung dan lain sebagainya, tuh gimana cara meng-arrange-nya, mengkodenya, supaya tidak ada yang tertukar, nggak ada yang salah baca, nggak ada yang nyampur gitu. Alright, ini kata Shannon ya. Jadi keywords-nya tuh udah mulai ngomongin simbol, sama probability kemungkinan simbol, sama udah masuk nih compression sama pengkodean. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Bentar, ini suka gitu geser. Contoh entropi. Sekarang gini, kita punya message. Simbolnya tuh 4. A1, A2, A3, sama A4. Mereka punya probabilitas masing-masing kemunculan huruf ini. Gitu. Nah, probabilitas A1 itu setengah, A2 itu seperempat, A3 sama A4 seperdelapan. Berapakah entropinya? Berarti kan tinggal kita kaliin kan. Berarti kan misalnya yang tadi, misalnya oke, udah hitung berarti hanya sama dengan penjumlahan dari semua P dari semua A, I gitu ya, dikali lognya itu kan yang tadi ya, dikali sama self information-nya gitu. Oke? Dah, berarti kita kita udah tahu kayak gitu kira-kira. Nah, tapi yang mau saya jelasin adalah, oke nanti ya itu kira-kira gitu. Nanti kita lihat lagi. Nah, tapi yang penting juga adalah struktur data yang digunakan. Nah, kalau struktur datanya beda, entropinya tuh bisa berkurang. Semakin kecil entropi dari suatu source data, ya, maka kompresi yang dapat dicapai itu akan meningkat. Kalian dari slide ini bisa simpulin apa? Dari yang saya sampaikan tadi. Entropi itu kan dia tinggi kalau apa? Muatan informasinya tinggi kan? Kalau dia sering terjadi, entropinya rendah. Sekarang kalian lihat. Yang dapat dicapai itu akan meningkat. Ngerti gak? Nah, ini ada hubungannya sama yang kemarin saya jelasin minggu lalu. Jadi, ini entropi ya.
kompresi dia kalau entropinya rendah, itu kompresinya bisa tinggi. Tapi kalau entropinya tinggi, kompresinya rendah. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Kenapa bisa gitu, Bu? Oke, gini. Jadi kalau si data itu kemungkinan sering terjadi, itu kayak yang saya bilang itu loh. Dia tuh predictable. Kayak saya kita punya gambar ya. Contohnya ini gambar ya. Ini kan predictable ya. Maksudnya kalau misalnya kita tahu itu gambar segitiga, atau misalnya kita tinggal bilang kan, gambar aja segi 4 gitu ya. Mulainya di titik ini koordinat XY ini sampai koordinat X1 Y1 gitu. Itu warnanya kuning, sisanya putih gitu. Itu kan lebih ringkas daripada kita nyimpan semua pixel kita kirim kan. Kita tinggal bilang aja pakai data. Ya udah, jadi kita bisa bisa apa ya, menyederhanakan lebih banyak kalau entropi suatu source data itu rendah gitu. Karena nggak banyak yang harus di save, ngerti gak? Nggak banyak yang harus di preserve gitu. Jadi kalaupun dipangkas gitu nggak apa-apa, karena emang nggak ada yang penting. Tapi kalau entropinya besar, susah tuh kalau misalnya mau dikompresi karena penting semua gitu. Bayang? Aduh maaf minum dulu. Ada yang puasa lagi nggak hari ini? Maaf ya kalau lagi puasa. Gitu ya, oke. Sampai sini ada clear dulu nggak? Jelas nggak? Oke ya. Kalau udah oke. Nah sekarang gini. Terdapat source data sebagai berikut. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Oh, dijelasin. Oke, udah. Nah, berarti gini. Entropi data gimana nih? Kalau misalnya mau kita kompresi gimana? Nah, ini tuh sebenarnya kita cuma lihat kan, ada berapa simbol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 simbol. Ya udah, sekarang tinggal dilihat dari semua ini kemunculannya berapa gitu. Nah, berarti kan nanti kita tahu ya, misalnya satu itu kemunculannya satu dari berapa nih kemunculan ini, dua ada berapa dari semua. Kan ini kemunculannya ada. Jadi kita hitung per simbol ya. Saya gini, kan simbolnya ada 10 simbol. Oke. Sekarang berarti kan ada 10. Berarti kan ada A1 sampai A10 kan. Kejadian 1 sampai kejadian 10 kan. Nah, berarti kan kalau saya si satu ini dia probability-nya berdasarkan ini ya gitu. Misalnya ada satu dari satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari 16 tuh dia 1/16 gitu. A1 tuh 1/16 gitu. Dua itu berapa? 1, 2, 2/16 gitu. Kebayang nggak? Jadi ini tuh menunjukkan kemunculan dari semuanya gitu. Dari semua simbol yang ada. Itu sama seperti yang tadi saya jelasin kan. Kayak misalnya gambarnya hitam putih. Berarti kan yang pasti muncul cuma hitam sama putih. Nggak usah mikirin warna lain. Kalau misalnya tuh gambarnya putih ada titik hitam. Ya udah berarti probability kemungkinan putih lebih banyak daripada hitam. Hitam tuh probability-nya cuma satu dari sekian sekian resolusi itu kan. Sementara putih sekian dari sekian resolusi gitu ya. Oke, ya Allah, ntar ada yang sebentar. Anya, ada kurir deh. Tolong sayangku. Udah di depan. Nah, kayak gini. Oke. Hari ini sedang terjadi banyak hal banget. Ya, oke. Bisa nggak ya saya pindah ke sini ya? Supaya, ya nanti saya pindah. Udah ya, sampai situ oke. Jadi dari kemunculan aja, dari kemunculan si data ini. Nah, tapi si source data ini setidaknya ada dua pendekatan model struktur data. Bisa kita anggap setiap simbol itu tuh data yang tidak berhubungan satu sama lain. Jadi kita punya 10 simbol kan. Ada peluang 1, peluang 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat kan, ini kan
nggak terlepas dari satu sama lain. Jadi si P1, P6, P7, 1, 6, 7, 10 itu cuma muncul sekali. Sementara 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 itu muncul 2 kali. Dari 16 tadi peluang yang saya gambarkan. Oke. Sehingga entropi dapat dihitung sebagai H sama dengan minus sigmanya kan dari 1 sampai 10, peluang setiapnya gitu ya, 1 sampai 10 dikali log 2, karena pakai simbol 2 ya, pakai 2, maksudnya basisnya 2, dikali log 2 PI. Gitu ya. Nah, kenapa sih ada log 2-nya gitu? Karena kita mau lihat probability kemunculannya gitu terhadap persimbolannya gitu. Nah, entropi yang diperoleh gitu artinya dihitung ya, setelah dihitung itu kita dapatnya ini dihitung ya, setelah dihitung dapatnya 3,25 bits. Bits ya, karena kita pakai basis 2 kan. Jadi artinya apa? Pengkodean, ini tuh belum sampai pengkodean, tapi kita bisa prediksi dengan distribusi apa ya, distribusi kemunculan data yang ada gitu, dapat mencapai 3,25 bit per sampel, maka totalnya ada 16 kali 3,25 bit sama dengan 52 bit. Gitu. Nanti dulu. Jadi gimana Bu kalau kayak gitu artinya gimana? Nanti kita lihat. Oke, model 2. Kita bisa, kalau tadi kan terpisah ya, maksudnya sendiri-sendiri gitu. Saya si 1, gue muncul sekali ya dari 16. Si 6, gue muncul sekali ya. Si 7, gue juga ya, dan seterusnya. Tapi mereka tidak saling berhubungan dengan satu sama lain. Ini satu model. Tapi ada lagi yang kita bisa lihat korelasi antara yang deketan gitu. Jadi ada yang disebut data residu, di mana setiap sampel itu, nilai data residu dari setiap sampel itu adalah selisih dari sampel sebelumnya. Maka jadi kalau kita punya rangkaian data residu kayak gini tuh, saya 1, 2, 3 gitu ya, data residunya tuh selisihnya gitu, kayak 1 kan, sama sebelumnya nggak ada ya, 2 sama 1 selisihnya 1, 3 sama 2 selisihnya 1, 2 sama 3 selisihnya minus 1, 3 sama 4 selisihnya 1, 5 selisihnya 1, bayang nggak? Jadi kalau model 2, kita tuh melihat tetangganya. Nah, kalau kita lihat kayak gini kan kita tahu ya, maksudnya perubahan angka itu biasanya nggak akan lebih antara minus 1, nambah 1, atau kurang 1 gitu. Ya kan kayak 1 jadi 2, 3 jadi 3, udah habis itu 2, habis itu 3, habis itu 4. Nggak ada 4 jadi 1 gitu ya. Kebayang nggak? Itu kayak misalnya, kalian juga misalnya bisa lihat data gitu ya, data suhu misalnya. Data suhu kan misalnya perubahan udah bisa ada dilihat dari secara probabilitas itu kan udah bisa dilihat kan. Misalnya suhu kalau siang-siang pasti tinggi lah, udahlah pasti pas jam 12 tuh dia suhu termaksimum. Nanti tiba-tiba turun gitu ya. Paling rendah nanti sebelum subuh gitu. Kan nggak ada kayak misalnya tiba-tiba, hah, dari 30 derajat tiba-tiba jadi 17 derajat, itu kan, hah, gimana caranya gitu tiba-tiba. Jadi sekarang 30 derajat, tiba-tiba nggak lama dia pindah 17 derajat. Kenapa gitu? Ada meteor, ada apa? Apa gimana gitu? Tiba-tiba matahari hilang gitu atau gimana gitu. Nah, itu kita juga bisa lihat dari itu gitu ya, dari perilaku selisih datanya. Oke. Oh, oke. Listrik udah nyala. Oke. Ntar dulu ya, kita cek dulu. Apakah si ini sudah ada? Oh, udah. Ini udah bisa. Oke, sip. Sip. Dah. Udah ya, itu model 2 kayak gitu. Jadi dia melihat korelasi
sebenarnya ada juga. Jadi kayak gini, nanti saya jelasin deh. Ini ntar dia udah sampai mana ngejelasin ini. Nah, berarti kita bisa punya modelnya kayak gini nih. Ini kan ada 10 simbol. Rumusnya jadi kayak gini. X ke N itu adalah X sebelumnya ditambah R, N gitu. Jadi artinya selisih dengan data sebelumnya tuh dia berapa. Jadi rumusnya kayak gini. Jadi entropinya kalau dihitung itu simbolnya jadi beda. Hanya kan jadi kan data residunya ya setelah dihitung. Jadi kita nggak cuma lihat kemunculannya secara terpisah, tapi lihat selisih dari suatu data sama sebelumnya. Nah, yang kita lihat itu sekarang bukan representasi simbol dari datanya lagi, tapi representasi dari data residunya. Jadi kita dapat ini kan setelah dihitung. Simbolnya cuma 2, bukan 01 aja loh, bisa 1 sama -1. Nah, di mana kemunculannya di sini adalah P1 tuh ada 13, P-1 ada 3 gitu. Jadi kalian bisa lihat nggak? Beda kan modelnya gitu. Nah, kita pakai model yang mana, Bu? Nah, tergantung kasusnya gitu. Nah, kalau misalnya kalau kalian belajar machine learning tuh ada yang namanya naive bias gitu. Di mana naive bias itu menggunakan probabilitas untuk, jadi gini, good news-nya about math itu ya. Misalnya kalian sekarang belajar matematik kan. Matematik tuh dipakai di mana-mana. Nah, kalau kalian belajar ya, kalau ini saya ngasih contoh aja. Mana? Kalian pernah belajar AI kan ya? Kalian pernah dengar AI kan? Di dalam AI itu sebenarnya ada machine learning itu di bawah dalamnya AI itu. Di dalam machine learning itu ada yang namanya deep learning gitu. Di dalamnya deep learning itu sebenarnya di sini tuh neural network gitu. Oke? Nah, behind all of them gitu ya, sebenarnya di belakang mereka gitu itu adalah ini tuh di behind mereka tuh sebenarnya di belakang mereka tuh adalah apa? Statistik. Ya PropStat lah gitu ya, probabilitas and statistik gitu. Jadi kalau kalian senang matematik, si PropStat ini tuh kepake buat kayak Codecom, buat machine learning gitu. Karena nanti pokoknya banyak hal tuh pakai probabilitas. Nah, kalau ini saya ngasih contoh aja ya supaya bisa rada nyambung lah ya. Sebenarnya machine learning tuh di belakangnya tuh statistik loh. Ada yang cuma berbasis statistik dan itu statistik itu adalah menurut saya machine learning yang powerful. Contoh, kalian kalau suka nonton bola, sering nonton atau apapun lah pertandingan atau apapun event yang kalian lihat itu ya. Itu kalian pasti lihat dari statistik kan. Kayak misalnya ini orang pasti telat nih gitu. Gue udah tahu pasti mau minjem duit lah. Ini pasti lagi gini gelagatnya pasti lagi bete gitu kan, gitu. Itu kan statistik sebenarnya. Jadi subliminally semua orang itu tuh punya kayak kita tuh punya komputasi matematik yang dibangun berdasarkan statistik. Kayak misalnya udah jam segini nih pasti kampus macet nih di sini. Kok lo tahu sih? Karena udah sering gitu. Terus misalnya kalian misalnya tahu ya, misalnya kalau hari Jumat terus hujan, pasti macet ini gitu. Kenapa tahu gitu? Ya karena probabilitas ini gitu. Nah, balik lagi ke machine learning. Nah, machine learning ada yang namanya naive bias ya. Naive bias, saya cerita naive bias. Si naive bias itu naif gitu. Dia naifnya tuh gimana? Jadi dia itu akan menghitung perkiraan kejadian itu terpisah gitu. Kayak misalnya kalian kan suka lihat ya misalnya hujan, misalnya weekend, hujan, macet. Ini bertiga ini itu bisa diperlakukan berbeda gitu kayak hujan probabilitasnya sendiri, macet probabilitasnya sendiri, uh, hujan, macet, banjir gitu lah ya bertiga ini. Tapi jadi kita hitung aja gitu dari sekian, misalnya dari setahun itu hujan berapa kali terjadi, macet berapa kali terjadi, banjir berapa kali terjadi. Nah itu tuh naif bias. Jadi dia cuma ngeliat aja. Pokoknya kalau gue sih dari statistik yang gue lihat tanggal segini tuh harusnya hujan
macet tapi nggak banjir misalnya gitu. Nah, itu kan satu apa ya? Prediction machine learning kan? Sebenarnya maksudnya dia punya kecerdasan gitu berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Jadi kayak misalnya seminggu terakhir aja kita merhatiin sesuatu fenomena gitu, lama-lama kita tahu ya kemunculan setiap event. Nah, itu tuh naive bias itu yang pertama tuh tadi. Nah, yang kedua ini ada hubungan antar antar simbol kan. Nah, itu tuh bisa juga jadinya nggak naif lagi gitu. Jadi kayak misalnya, ntar dulu bertiga nih ya, weekend, hujan, banjir. Sorry, macet. Empat loh, empat ya, empat. Weekend. Atau enggak deh, banjir, hujan, macet. Apakah kapan hujan pas lagi banjir sama macet? Kapan banjir yang pas lagi hujan sama macet gitu loh. Jadi mereka saling ngelihat probabilitas kejadian juga gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak misalnya gini, kalian ke ATM nih, atau ke kamar mandi deh. Terus kalian punya gebetan gitu ya. Kalau dilihat terpisah tuh kayak misalnya kalian berapa kali sih ke kamar mandi dalam seminggu ini? Misalnya gebetan kalian ke kamar mandi ada berapa kali dalam seminggu ini terpisah gitu. Tapi kalau misalnya mau dikorelasiin tuh ada berapa kejadian di mana pas kalian ke kamar mandi si gebetan juga ke kamar mandi gitu. Nah, itu tuh berarti ya udah gak naif gitu karena saling melihat probabilitas antara event gitu. Misalnya, gue kok ketemu dia setiap hari Jumat ya gitu. Terus kok gue ketemu dia pas hari Jumat jam segini. Oh, dia ngambil kuliah itu karena itu gitu misalnya. Tapi gue biasanya ketemu pas hujan. Oh iya, soalnya kalau hujan kita lewat jalan yang ini jadi ketemu. Gitu loh. Jadi sebenarnya dengan probabilitas aja, which is cuman nyatet kejadian kemunculan aja, itu tuh udah jadi modal kita banyak gitu. Bisa jadi machine learning, bisa jadi pengkodean, bisa jadi hmm, kompresi gitu ya, bisa ngitung self information, bisa ngitung entropi gitu. Nah, jadi statistik tuh emang kepake banget. Oke. Jadi maksud saya gini, kalian ngerti eh, bab ini tuh apa ya? Matematiknya, terus pemaparan ini tuh logiknya juga dapat gitu, bukan cuman bisa ngitungnya, tapi kalian jadi make sense. Oh, kenapa gitu, kenapa gininya tuh saya pengen kalian ngerti gitu. Nah, kalau nggak ngerti, tanya, oke, oke ya, dah. Nah, ini tuh dapetnya kalau kita hitung, entropinya tuh 0,7 bit sampel untuk source data yang sama. Berarti kan kalau tadi entropinya berapa? 3,25. Kalau ini 0,7. Berarti apa? Berarti entropi dia lebih padat kan? Maksudnya dia lebih memiliki apa ya, merangkum atau mewakili lebih banyak informasi untuk source data yang sama. Karena apa? Karena modelingnya beda gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya cara kalian memproses data atau memproses data atau apa ya, mengkonversi atau memahaminya gitu ya. Itu akan mempengaruhi gitu. Eh, mempengaruhi eh, besar entropinya, terus udah gitu apa namanya apa namanya besaran kompresi ya, yang kita bisa lakukan begitu. Udah ya. Nah, ini udah mulai tugas nih. Eh, Oke, ini harus bisa ya. Tugas dua berarti ini aja gitu. Kalau sama 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 tugas yang di LMS ya udah berarti dikerjain aja. Tapi ini source data ini sama aja kayak tadi, cuman ngitungnya cuman beda aja. Simbolnya 1, 2, 3 sama 1, 2. Eh, ini kan kita punya 3 simbol kan. Ya udah dilihat aja yang pakai pertama kan tinggal lihat aja satu muncul berapa kali, dua muncul berapa kali. Nah, kalau pendekatan dua, hmm, data pandang mengandung dua simbol. Jadi cuman simbolnya itu cuman dilihat 1, 2, 1, 2 berapa muncul berapa kali, 3, 3, 3, 3 berapa kali, 1, 2 lagi, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Kebayang nggak? Nah, coba bandingin entropinya berapa gitu. Jadi itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi yang satu per simbol gitu ya. 1, 2, 3. Kalau ini, kalau ini yang ini 3 simbol, yang ini 2 simbol.
Ini harus bisa nih tugas 2. Oke. Cari sedikit. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Jelas nggak? Oke. Kalau nggak, saya lanjut nih. Jadi saya tuh akan lanjut. Gini, saya fleksibel ya. Ini kok nggak bisa di escape. Saya tidak akan, saya bilang kan, saya nggak lebih suka materinya maksudnya nggak ngikutin eh nggak ngikutin track yang di kelas gitu. Yang penting kalian ngerti. Atau kalau kalian udah ngerti, saya kasih tambahan gitu. Jadi saya selalu ngikutin kelasnya. Kalau kelasnya mau langsung pelan-pelan, oke. Tapi kalau mau lari juga bisa gitu. Tapi pokoknya yang terpenting adalah ngerti. Oke ya. Pengantar teori informasi aman ya, bisa ngerti ya. Oke. Dah. Sekarang saya berarti mau masuk ke sini. In case, ini udah. In case kita ada bab-bab lain yang lebih susah untuk dijelasin. Ini berapa slide? 38. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke coding. Kenapa harus ada intro ke yang tadi? Karena ini kan pengkodaan ya. Pengkodaan itu hubungannya sama simbol kan. Kalau kalian nggak ngerti simbol sama nggak ngerti representasi informasi, terus nggak ngerti logaritma dan probabilitas, ya nggak bisa ngoding. Nah, maksudnya dalam artian nggak bisa mengerti konsep pengkodaan. Oke? Nah, ini yang saya bilang menarik. Pengkodaan itu adalah bagaimana kita merepresentasikan simbol. Jadi kita tuh nanti ada yang namanya code word. Nah, code word ini itu adalah representasi baru dari simbol yang tadi itu, dari informasi yang kita punya. Supaya apa? Ingat nggak yang pertama kali kita belajar minggu lalu apa? Supaya dia bisa di error correction, cepat, dan secure kan, minimal itu kan. Pengkodaan gitu ya, kita punya sistem pengkodaan itu bisa hanya untuk satu tujuan, bisa juga untuk semua tujuan gitu. Kayak misalnya yang ini tuh dia sangat secure, yang ini tuh sangat cepat gitu, yang ini tuh sangat kecil datanya gitu ya, ringkas gitu. Yang satu ini sangat bisa di error correction gitu. Nah, sekarang udah ya lihat contoh. Misalnya kita punya simbol A1, A2 sama A3. Itu A1 tuh bisa kita buat jadi 0, A2 01, A3 11. Kenapa gitu? Nah, nanti ada kenapanya, tapi ini baru contoh. Jadi kayak misalnya kita punya kayak gini gitu ya, 11, 11, 00 dan seterusnya, itu berarti kita punya 7 code words karena kita punya 11 gitu ya. Nih, kalau kalian lihat ini kan kita punya ini satu ya, 1, terus ada 0, 1, 2, 3, 4, oh enggak, 4, 5, 6, 7 gitu. Tapi dari sini kalian bisa lihat bahwa kalau kita punya rentetan data kayak gini, itu kan kalian bisa mengartikan mereka sebagai satuan atau beberapa simbol disatuin kan. Nah, cara kita mengelompokkan ada 0, ada 01, dari 11 itu adalah dari kita melihat kemunculan datanya kan. Terus pasti kan, Bu, kenapa ya misalnya, kenapa ini nggak dijadiin satu simbol aja gitu misalnya. Jadi kan kita cuma punya 6 kan, 6 code words gitu. Instead of 7 kita bisa jadi 6 kan. Jadi ini kan nolnya muncul 2 kali. Soalnya kalau kita lihat, kalau kita bagi 2 gitu mereka berkelompok kan. Nggak ada misalnya tiba-tiba di sini ada 0 gitu. Kita jadi bingung, hah representasinya nggak ada gitu kan. Nggak gitu kan, bisa aja gitu. Nah nanti ini bisa kita evaluasi gitu berdasarkan data yang kita miliki. Pengkodaan apa yang paling efisien gitu untuk mewakili simbol yang ada. Kenapa harus dikodein sih? Kenapa? Yang tadi saya bilang, supaya bisa dikompresi, supaya bisa kita sederhanakan
dan bisa dicek error correction-nya supaya lebih secure dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan belum, Mbak? Nggak ada. Oke. Nah, berdasarkan panjang kodenya tuh ada dua sebenarnya. Ada yang panjangnya tetap, ada yang panjangnya berubah. Jadi kita bisa aja punya kode yang code word-nya tuh sama semua, ada juga yang bisa variabel gitu. Oke. Nah, kalau misalnya fix berarti setiap simbol itu akan mempunyai kode yang panjangnya tetap kayak ASCII. ASCII itu kan semua huruf itu 8 bit kan. Nah, itu berarti fixed length ya. Nah, kalau kompresi itu biasanya nggak pakai fixed length. Kenapa? Karena ngabisin tempat kan, kompresi. Jadi gini, di kepala kita di kuliah Kodkom itu adalah kita mikirin gimana caranya kita merep. Kalau saya cuman kalau konteksnya bukan Kodkom, peduli amat. Gue ngerti representasi misalnya, gue ngerti ASCII, gue ngerti base 64 misalnya, atau representasi apapun gitu ya. Tapi tidak punya kerangka pemikiran bahwa ini tuh harus efisien loh gitu. Ini tuh harus mudah bisa diringkas gitu. Nggak gitu. Nah, karena kita lagi belajar Kodkom, kita pelit nih. Jadi maksudnya rugi dong kalau misalnya kayak misalnya kalian apa ya? Misalnya punya piring, piringnya sama semua gitu. Terus nanti orang mau beli atau misalnya kotak deh, kalian kalau suka nonton packingnya Target gitu yang di TikTok kan, itu kan kotaknya ada besar kecil, terus kita suka kan pastinya kita menghindari memakai kotak yang besar untuk barang yang sedikit karena kan gila sayang banget gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi pemikiran kita adalah gue tidak akan memakai kalau fix gitu ya, itu bakalan rugi gitu karena kalau datanya lebih sedikit, storage-nya udah keburu gede gitu. Jadi baiknya adalah di variabelin gitu. Nah, ini code words-nya beda-beda sehingga bisa lebih hemat. Nah, prinsipnya gimana? Seperti yang kemarin saya bilang ya, kalau kita punya gambar nih, gambarnya tuh hitam ada titik putih di tengah gitu, atau kebalikannya. Itu kan berarti probability kemungkinan hitam atau putih itu kan beda ya, yang putih sering, yang hitam enggak gitu. Nah, prinsip dasar dari coding itu adalah simbol atau karakter yang sering muncul, code word-nya pendek gitu. Kalau yang sering jarang itu panjang nggak apa-apa. Jadi kalau saya punya gambar, saya punya gambar. Kayak gini, pakai hitam misalnya. Hitam gitu ya, saya punya gambar hitam. Putih lah ya, terus ada titik hitam gitu kan. Nah, si putih ini, pixel putih, itu kan sering muncul. Code word-nya pendek. Tapi yang hitam ini jarang muncul, code word-nya panjang gitu. Kenapa? Supaya hemat tempat gitu, karena sering muncul. Kalau yang sering munculnya panjang kan jadi mahal gitu. Nah, code word, sebuah simbol, itu bisa beda untuk pesan yang berbeda. Kenapa? Kenapa begitu? Karena setiap pesan itu kan nanti distribusinya beda kan. Kalau misalnya saya kebalikan gitu misalnya. Sekarang kebalikan, saya sekarang punya gini gitu ya. Tapi semuanya hitam, di tengahnya ada titik putih. Nah, itu kan beda, code word-nya mesti ditukar dong gitu. Masa mau samain? Ya, jadi setiap eh, setiap apa ya? Setiap pesan itu harus diperlakukan seoptimal mungkin untuk kita bisa mengefisienkan eh, kompresinya, pengirimannya, error correction-nya gitu. Nah, rata-rata jumlah bit per simbol itu disebut rate of the code atau average length. Ah, itu biasa ya, tapi nanti kita hitung rata-ratanya berapa gitu. Oke, encode, decode udah tahu lah ya. Nah, sekarang code word itu nggak boleh ada yang sama, nggak boleh membingungkan, harus kalau bisa nggak ngabisin waktu dan nggak sebisa mungkin pendek gitu. Jangan ini yang ideal loh ya. Tapi eh, itu susah, itu ngedesain ini susah. Oke, contoh ya, langsung contoh. Sekarang kita punya message lagi nih. Dia punya 4 simbol.
A1, A2, A3, A4. Probabilitasnya PA1 setengah, PA2 seperempat, dan yang kayak tadi. Berapa entropi kan tadi udah kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai encode nih. Code 1 itu kan A1 ya. A2, A3, A4. Sekarang kode yang satu itu kita mengkodekan A1 sama A2 00, A3 1, A0 10. Kalau kalian lihat setengah, seperempat, seperdelapan, seperdelapan ya. Ini biar nggak lupa. Ini tuh setengah, kemunculannya ini seperempat, ini seperdelapan, ini seperdelapan. Nah, berarti yang sering muncul tuh sebenarnya siapa? Yang ininya lebih muncul lebih banyak kan, yang kecil kan ya. Nah, makanya simbolnya si A itu satu digit nih. Karena dia sering muncul. Nah, yang jarang muncul kayak gini nggak apa-apa. Misalnya dia jadi panjang gini tuh nggak apa-apa karena jarang dipakai gitu. Secara prinsip tuh cuman gitu aja gitu. Nah, A ini kita simbolkan kan 0000 gitu ya. A2 tuh bisa 0, bisa 1. Atau 01, atau 10. Tapi intinya dalam satu pengkodean ini jangan sampai bingung gitu. Nah, ini kenapa sama. Nanti kita lihat ya kenapa kenapa nih harusnya nggak boleh sama gitu ya. Ini juga harusnya gini gitu kan. Beda semua gitu. Gitu ya. Ini juga beda semua. Pokoknya setiap ini tuh harus beda. Ini tuh agak nanti kalau ini kayak gini ya 0 sama 0 gini nanti bingung gitu. Tapi prinsipnya gitu ya, kebayang ya. Dari kemunculannya kode yang sering muncul itu baiknya harusnya code wordnya pendek length-nya gitu ya. Yang jarang boleh panjang. Oke. Nah, lihat dulu. Terus nah, average length untuk kode di atas bisa dihitung dengan L ini. Jadi dari 1 sampai 4, probabilitas kemunculannya dikali panjangnya. Gitu. Udah, terus dihitung aja. Ya, kayak gini berarti ya. Kalau kita hitung, berarti yang karakteristik idealnya yang paling bagus yang mana? Yang paling kecil ya. Cuman memang uh, yang pertama itu paling kecil ya. Ini tuh paling bisa diharapkan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Tapi ini ada permasalahan di sini karena dia membingungkan gitu ya. Representasinya membingungkan gitu karena sama gitu. Cuman dia lebih secara length lebih ringkas. Taruh break azan dulu sebentar.
Oke, lanjut. Udah ya. Dikit lagi ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Ini tapi udah kira-kira ini ya. Udah kebayang pengkodaan tuh kayak gimana. Ingat, karakteristik itu code word-nya unik dan nggak membingungkan. Gitu yang tadi ya. Nah, lihat. Tadi kan saya udah ngomelin nih. Lihatin, kode satu tuh bermasalah nih. Karena average length-nya kecil, tapi code words-nya membingungkan, ambigu karena nggak unik. Jadi tidak ideal gitu. Pusing kan misalnya kayak gini, ini ada 0, 0 nih A1 apa A2 nih gitu. Jadi ini sudah tidak, kode 1 fail lah ya. Tidak cocok. Nah, kode 2 itu dia unik. Tapi eh, rangkaian simbol A1 itu membingungkan kan. Jadi hasil encode-nya, misalnya kita punya A2, A1, A1 gitu ya. Hasil encode-nya kan 10, A2, A1, A1. Berarti A2, 1, 0, 0. Hasil decode-nya nanti bingung gitu. Karena 00 tuh bisa A31 atau kebayang nggak sih kalian ini nih. Dia akan membingungkan di bagian ini nih. Misalnya kita punya simbol A1, A2, 1 tuh kan ini ya, encode-nya kan 100. Pasti mau dibalikin, itu kan kita pasti baca ke sini lagi kan. 1 itu ke 10 nggak ada, berarti kan A2 nih. Berarti kan A2. Terus kan 00-nya ini itu mau A2, A3 gitu jadinya gitu ya. Atau A2, A1, A1 gitu. Nah, ini juga nggak cocok gitu. Berarti kode 2 juga nggak bisa diterima gitu karena lu membingungkan gitu. Nah, yang kayak gini-gini itu kan penting ya. Maksudnya desain ini tuh kayak kita ngedesain encryption lah apa. Nah, sekarang kode 3. Kode 3 apa? Code words-nya unik ya. Ini kan udah 2 ini nggak bisa nih. Yang ini nggak oke. Sekarang kita lihat ini. Code 3 tuh gede nih tapi average length-nya gitu. Mungkin ini trade off supaya dia nggak bingung gitu ya. Code words unik. Unique decodable. Semua code words berawal dari 0. Jadi dia ngecek dulu 0 kalau sendirian dia A1, kalau ada 1 dia A2, kalau ada satunya 2 A3 dan seterusnya gitu. Oke, sampai sini oke nggak? Berarti kan kita bisa lihat ya, kalau 0 berarti ini bisa 0 gitu ya. 0, 0 aja. Satu-satu nggak mungkin dong, berarti dia harus berdua. Jadi ini bisa kita ambil jadi 0, selalu depannya harus 0 gitu, kebayang nggak? Nah ini 0, 0 berarti sendiri kan? Ini berarti ini juga sendiri kan? Pokoknya ini jadi gampang gitu. Ya nggak gampang juga kalau kalau secara visual gini ya. Tapi depannya tuh selalu 0. Jadi kita bisa beginiin gitu. Jadi 011 itu A3, A0 dan seterusnya gitu ya. Tapi ini nggak instantaneous code, ngerti nggak? Jadi kita tuh kalau nanti dicoba ya susah gitu karena kita harus ngecek dulu. Ini 0 sendirian apa ada 1 di belakangnya? Kalau ada 0 lagi berarti kan dia ini A1. Tapi kalau misalnya 0 ada 1 berarti dia A2 gitu kan ya. Tapi kalau ada 1 lagi berarti dia A3. Tapi kalau ada 1 lagi berarti dia A4 gitu. Jadi dia nggak instantaneous gitu. Berarti ini problem juga sebenarnya gitu ya. Walaupun secara representasi dia oke lah gitu. Oke, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, conversion unik. Nah, ini berarti ya. Kode 4. Conversion unik. 3 code words berakhir dengan 0. 1 code words terdiri dari 3 bit bernilai 1. Jadi kalau kita lihat gini ya, ini 1. 1 ini apa nih? 1, 0. Apa 1, 1? Kalau 1, 1 dia lihat satunya satu lagi nggak gitu ya. Misalnya ini ya 1. Berarti kalau 1 masuknya apa? Belakangnya pasti 0 ya. Berarti 1, 0 ya. Nggak ada yang depannya 0 ya. Berarti 1, 0, 0 nggak ada. Berarti kan gini ya. 1 ini. Terus 0 nggak ada lagi. Berarti harus dia sendiri. 1, 1, 1, 1 berarti ini 3-3-nya 1. Terus kalau ada 1, 1 belakangnya 0, 1, 1, 0 gini ya.
100, 1 nggak ada temennya, 10 ada, berarti gini. 01 nggak ada berarti gini. 10 berarti gini. Gitu ya. Nah, si kode ini tuh sebenarnya lebih mudah karena sebenarnya walaupun ya, misalnya kalau ada 1 kita tetap harus ngecek dia belakangnya 0 atau 1. Kalau ada belakangnya 1, dia 1 lagi nggak. Tapi setidaknya tidak perlu, tidak semerempet yang sebelumnya gitu. Jadi dia lebih instantaneous code-nya gitu, lebih cepat gitu yang ngeceknya. Lebih mudah gitu. Perlu. Tapi kalau ngecek 1 kan 0. 0 berarti kan pasti 0 ya. Kayak belakangnya tuh harus 0 yang penting. Dan harus ada representasinya. Ya kira-kira gitu. Berarti kan ada banyak kemungkinan ya. Nah itu tuh harus dievaluasi satu-satu. Tapi ini kan kalau kita nyoba ya. Nanti tuh kita akan belajar coding-coding yang udah dibuat dan itu bagus-bagus gitu. Oke dikit lagi ya. Nah abis ini udahan ya. Udah satu. Pokoknya kira-kira 90 menit dah. Biar nggak burn out. Sekarang katakan abis eh, ini abis contoh ini kita udah. Ada 2 buah code word A sama B. A ini K bit, B N bit. K ini K-nya lebih kecil dari N. K buah bit pertama dari B adalah A. Sehingga A itu prefix dari B. Sisa B itu disebut dangling suffix. Jadi kayak misalnya A tuh 010. B itu ada belakangnya gitu. Jadi A itu mengawali B. Nah, si B itu ekornya gitu. Gitu ya. Ini mengecek decodability. Sebentar. Lalu ya. B mesti dibalas. Oke. Nah, berarti kita harus list semua code words yang akan diuji gitu. Saya misalnya tergantung juga data yang kita punya kayak gimana gitu. Tapi kalau ada code word yang menjadi prefix dari code word lainnya, kita tambahin dangling suffix. Maksudnya gimana? Intinya kita menambahkan akhiran gitu ya, supaya jadi unik gitu. Gitu. Contoh ya gini, nah kayak gini, biar nggak bingung. Mana yang unique decodable? Misalnya kita punya code 5 dan code 6 sebagai berikut gitu. Nah, kita punya A1 code word ini, A1, A2, A3 ini code word ini. Mana yang unique decodable? Pilih yang kiri apa yang kanan. Nah, berarti kan kita lihat kayak gini. Apa namanya? Tunggu sebentar. Bentar ya, bentar maaf ya. Kayak gini ya. Berarti kan kita harus ngecek. Kode 5 kan 0, 01, 11 ya. Berdasarkan unique decodability test, contohnya misalnya ada string kayak gini. Nah, ini unik nggak? Udah ke decodability testnya gitu ya. Kan kita bisa decode kan, misalnya ini berarti ini kan 0 ya. Berarti ini seterusnya 1111 gitu kan ya. Tapi dia bilang katanya nggak instantaneous karena kalau 0 kita mesti cek dulu ada 1 atau enggak baru kita bilang 0 atau enggak. Oke. Dah. Oke ya, kita clear. Sekarang 6. Nah, yang ini kalau tadi kan beda ya. 0, 01, 11. Ini 0, 01, 10. Nah, ini unique decodable atau enggak? Nih, sekarang. Ini 0, 01. Kalau ada 1 berarti gini ya. Ini 01. Berarti dan seterusnya nih. 01, 01, 01, 01, 01, baru nanti akhirnya 0 gitu ya. Nah, dari sini udah kelihatan belum bedanya? Pasti pusing kan? Nah, itu tuh caranya pakai yang tadi. Nah, ini ya, ini latihan.
Tapi ini nanti aja. Ini nanti PR yang kalian tuh yang tadi aja dulu yang bab satu ini nanti saya bahas lagi minggu depan. Nah, minggu depan itu saya akan ngulang lagi. Maksudnya gini, di kelas saya akan review pelajaran sebelumnya terus saya akan lanjut. Jadi kalian kalau begitu ada pertanyaan langsung tanya gitu supaya nggak merembet. Mau nanya yang dari awal juga boleh Bu, saya mau nanya yang boleh ulang nggak yang tentang ini atau misalnya Bu, saya mau nanya nggak ada hubungannya sama kuliah ini tapi ada hubungannya sama kuliah lain misalnya. Tapi apa gitu boleh gitu. Bu ada hubungannya nggak sih misalnya dengan kuliah apa gitu. Oke, boleh. Apa aja boleh gitu. Nanya nge WhatsApp boleh, mau ya udah di Zoom juga bagus gitu. Oke ya, jadi nanti nanti kita bahas lagi ya. Ini nanti kita bahas kenapa eh, cara mengecek unique decodability. Tapi hari ini tuh target kita udah tercapai. Nah, berarti sekarang saya mau apa? Saya mau absen dulu. Absen dulu yaitu adalah Iglesias. Oke, tunggu ya. Belum milih. Nah, tunggu dulu, sabar. Sabar dulu ya, sabar. Mana SMS-nya? Oh, lama. Sabar ya. Iglesias. Ya, lama. Oi, refresh aja ya, kesel. Yuk. Ih, kenapa gini? Oh, udah. Dia lemot kali lah ya. Resensi dulu. Cetak daftar hadir dulu. Oke, tanggal perkuliahan 26. Oke, ini kita sudah cancel. Hah, jadi aku harus kayak gini. Alamak. Oke, materi kuliah.
Pasnya masih masuk ya. Oke. Kuliah. Oke, baik. Kuliah. Absen. Dava. Dava mana? Hadir, Bu. Dava hadir. Thank you, Dava. Raihan mana, Raihan? Raihan. Raihan. Ada nggak Raihan tuh? Husain ada, Husain. Husain ada. Raihan Ada, Bu, ada. Ah, Husain ada, Bu. Husain ada. Oke. Raihan Div nggak ada. Raihan Bareng Wirman. ada Bu, Rehandif. Raihan Div bareng sama Husain. Iya Bu. Oke. Raihan Wirmansyah. Hadir, Bu. Oke. Alif Hadir. hadir. Jangan galak gitu, Alif takut. Alvito mana? Hadir, Ibu. Alvito bareng Hawari. Apa gimana? Apa emang Alvito? Nama saya Hawari juga. Oh iya bukan, bener, Alfati Hawari. Bener, sorry sayangku. Bentar. Muharam? Hadir Bu. Muharam ada. Ya. Rival? Hadir, Bu. Rival ada. Azhar? Hadir, Bu. Azhar bareng Rizaldi. Enggak, Bu. Ini Zoom temen. Lama, oke. Pantesan kagak ada yang sama. Oke. Nafa Rifki. Hadir, Bu. Semangat dia. Abis ini makan siang ya. Rizko kalau nggak puasa. Rizko mana? Hadir, Bu. Rizko ada. Davin Basil. Hadir, Bu. Halo Davin kalau Mas. Isa mana? Hadir, Bu. Oke, Isa Arsain. Kemana ya? Kayaknya DPRS ya? Ada yang nggak ada. Ilham? Hadir, Bu. Oke, ada semua ya. Sip. Oke, cek semua hadir berarti. Ya udah aman. Submit BAP. Ada semua berarti adalah, taruh kita berapa orang? 14. Ini berapa? Hadir 14. Yang satu lagi kemana? Oh, yang berdua tadi. Oke, yaudah ya. Nanti recording bakalan saya taruh di kelas. Jadi jangan lupa buka Google Classroom. Tugas juga yang tadi aja, yang ngitung entropi di bab hari ini. Nanti saya tulis di Google Classroom. Tulis tangan ya selalu ya. Thank you all. Selamat makan siang yang buat yang nggak puasa, selamat sholat, istirahat, dan selamat kuliah lagi kalau ada kuliah lagi. Dadah. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Thank you for today ya. Bye-bye.